few minutes later. Hai hai hai, selamat datang di ruangan dengar musik santai, tempat di mana kita bisa ngobrol-ngobrol ringan tapi penuh makna. Kamu sedang mendengar podcast Ngopi Santai, ngobrol yang bermakna. Aku Putri. Ini akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin jarang banget dibahas di warung kopi, tapi seharusnya sering karena menyangkut masa depan. Pendidikan berkelanjutan, tapi bukan di sekolah, bukan di kampus, melainkan di lingkungan informal. Barang aku sudah hadir di studio, sahabat diskusi kita sore ini, Nova, seorang yang komunitas aktif di pendidikan guru sekolah dasar. Halo Nova, apa Halo, kabar? kabar baik. Hai Putri. Halo. Halo juga para pendengar. Alhamdulillah kabar baik. Makasih banget udah diajak ngopi sambil ngobrol topik sepenting ini. Baik Nova. Baik, di segmen satu ini kenalan dulu sama istilahnya ya Nova. Oh iya ya. Baik Nova, sebelum makin dalam nih ya, mungkin sebagaimana orang masih bertanya-tanya, apakah maksud pendidikan di lingkungan informal itu? Oke, ini itu penting banget dijelasin di awal. Jadi pendidikan informal itu bukan sekolah, bukan universitas, bukan kursus, tapi semua proses belajar yang terjadi secara alami dan tidak terstruktur kayak di rumah, di warung kopi, di komunitas, bahkan di sawah atau pasar. Oh gitu ya Nova, wah. Jadi kalau obrolan bapak-bapak di pos ronda bisa jadi seperti itu ya Nova. Bisa banget. Selama ada proses saling tukar pengetahuan, nilai atau keterampilan. Nah, tugas kita adalah menyadari, mengarahkan ruang-ruang itu agar mendukung nilai-nilai yang berkelanjutan. Wah, seru banget ya Nova. Iya Sebelum dong, kita lanjut ke seru. segmen kedua, mari kita ngopi dulu Nova. Oke, kita ngopi ya. Ya Nova. Mari. Hmm. A few minutes later. Ternyata di tempat ini asik juga ya Nova. Buat Iya dong, asik santai juga. gitu. Kita bisa ngopi-ngopi sambil ngobrol santai di sini. Wah, kamu cari di mana nih tempat lokasi? Jadi aku carinya itu informasinya itu di TikTok. Oh, wah. Keren kan? Iya. Baik Nova, daripada kita lama-lama, kita lanjut di segmen kedua ya. Kok bisa sih berkelanjutan? Nah, ini berkelanjutan. Tuh maksudnya dalam konteks informal. Kita bicara soal pola pikir dan perilaku yang tahan lama dan berdampak baik untuk masa depannya. Misalnya itu ibu-ibu arisan yang saling berbagi cara mengelola sampah, rumah tangga itu pendidikan lingkungan, atau anak-anak diajak bikin kebun kecil, itu pendidikan berkelanjutan. Wah, seru banget ya. Jadi nggak harus ada kurikulum gitu ya. Cukup niat dan arahnya. Tepat. Pendidikan berkelanjutan lebih soal nilai dan sikap hidup, bukan sekedar hafalan. Oh, jadi tidak sekedar hafalan ya Nova. Iya dong. Terus kita lanjutkan di segmen yang ketiga ya Nova. Oke. Contoh nyata di lapangannya. Oke. Nova, kamu kan aktif di komunitas. Bisa share contoh real pendidikan informal yang mendukung keberlanjutan nggak? Pernah sih satu kali kami bikin program Rabu bersih di kampung. Awalnya itu cuman bersihin selokan, tapi lama-lama jadi ruangan belajar. Ada yang belajar daur ulang, bikin pupuk organik sebagai diskusi soal krisis air.
atau waktu kami bikin perpustakaan jalanan. Ternyata itu bukan cuma soal baca buku, tapi jadi tempat anak-anak belajar, berpikir kritis, saling menghargai, bahkan belajar mengolah konflik kecil. Wah, keren banget ya Nova. Anak-anak terinspirasi Iya banget. dong, Jadi, kegiatan sederhana bisa punya banyak efek besar asal konsisten ya Nova. betul. Jadi konsistensi itu adalah kuncinya. Oh, baik Nova, daripada lama-lama, kita lanjut di segmen keempat ya, Oke. tentang tantangan dan kesalahpahaman. Tapi pasti ada juga dong tantangan di lapangan. Wah, banyak. Salah satu yang paling umum yaitu orang sering menganggap pendidikan itu ya cuman yang pakai seragam atau ijazah. Jadi kalau kita belajar di taman atau di warung kopi, dianggapnya itu main-main. Padahal pendidikan informal itu akar dari kesadaran kolektif. Kalau akarnya itu kuat, perubahan bisa bertahan lebih lama. Dan juga biasanya informasi justru lebih lentur ya Nova. Iya dong, jadi lebih cepat beradaptasi dan bisa disesuaikan sama konteks lokal. Hmm, seru juga ya. Iya dong, seru banget. Aduh, kita ngopi dulu lagi ya. Oke, kita ngopi ya. Baik Nova, kita lanjut di segmen yang kelima ya, harapan dan ajakan. Oh iya. Kalau boleh berharap, Nova pengen pendidikan informal ini dibawa ke arah kemana ya? Jadi aku itu berharap ruang-ruang informasi yang diberi tempat yang lebih serius dalam ekosistem pendidikan nasional. Pemerintah bisa mendukung komunitas, masyarakat biar bisa lebih percaya dan di mana saja kita semua sadar bahwa ngopi pun bisa jadi sekolah asal ada nilai di dalamnya ya, seperti contohnya kita yang ngopi bareng-bareng sambil membahas segmen tadi. Wah, seru juga ya. Iya dong, Baik seru Nova, banget. kita menutupi ini ya. Aduh, nggak kerasa ya, udah hampir sejam kita ngobrol. Oh iya ya. Padahal masih pengen nanya banyak. Tapi yang pasti aku jadi lebih paham bahwa pendidikan berkelanjutan itu terjadi di mana saja, asal ada niat dan arah dari kesadaran kita bersama. Terima kasih banyak ya Nova, sudah jadi teman ngopi yang penuh inspirasi pada hari ini. Sama-sama Putri. Semoga obrolan ini tuh bisa menjadi pemantik buat banyak pendengar di luar sana untuk mulai menghidupkan ruang-ruang belajar di sekitar mereka. Amin. Buat kamu yang lagi dengerin di rumah, di perjalanan, di warung, ingat, belajar itu bukan hanya soal ruang kelas. Kadang pelajaran paling berharga datang dari secangkir kopi, obrolan yang sederhana. Saya Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolannya nanti berikutnya. Ngopi ngobrol tercerahkan. Makasih. Wah,
Nova kan secara sekarang sudah ambil di jurusan PGSD ya. Oh iya iya. Sekarang saya sedang eh, memasuki mau semester 5. Um, rencananya Nova ikut magang berdampak atau lanjut di kampus saja? Kayaknya untuk kampus berdampak belum deh. Nanti saya ikut di kampus aja. Oh, bagus juga sih itu Nova. Iya dong. Kita lanjut ngopi dulu ya. Putri, ternyata kita ngopi sambil belajar itu asik ya. Asik banget loh Nova, saya baru rasa hari ini. Iya dong. Di sini tuh tempatnya adem ya. Iya, Iya ada ki ya ki kalau kita kesini tuh kayak pikiran tenang, kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya nggak sih? iya, banyak tempat bermain anak-anak juga ya. Iya backgroundnya iya di sini juga bisa untuk foto-foto estetik kayak anak Gen Z gitu kan. Iya Nova. Di sini sih kalau saran dari aku ya di sini tuh cocok ya buat kalau kita lagi pening, kalau kita lagi putus dari pacar ya gitu ya kita bisa ngobrol-ngobrol di sini kan biar otak kita lebih fresh ya nggak sih? Iya, sambil ngopi. Iya dong. Biar sendiri juga ya Nova. Aku sih biar sendiri ya karena aku mandiri. Tapi hidup itu butuh berdampingan loh Nova. tapi tapi kalau aku kan orangnya independen ya jadi nggak butuh siapa-siapa gitu. Hmm. Ngopinya asik juga ya kita bisa sambil dengerin musik galau ya nggak sih? Memangnya Nova lagi galau ya? Enggak sih aku nggak galau. Rencananya Nova kalau setelah selesai kuliah ini? Rencananya sih saya mau ambil PPG dulu itu baru saya balik kampung. Iya Nova, Saya bagus mau jadi banget. tamatan PNS. Supaya gajinya gede ya. Iya dong biar bisa dapat. Wah, menarik juga ya Nova. Iya dong kita itu harus punya apa ya intinya ingin money lah. Buat teman-teman semua harus ikut Nova ya. Ya Supaya dong. bisa sukses. Kami pamit undur diri. Bye bye. Terima kasih.